diterima sesuai dengan harga leburan saat ini. Yang penting harga pasaran sekarang tapi leburan. Makanya literasi tentang konsekuensi pilih perhiasan itu harus dimengerti kalau ada jasanya itu. Itu harus dipegang dulu. Dulu belinya 44 cm, bisa-bisa kalau dipakai 5 tahun bisa jadi 48 gitu. Estetikanya mereknya tadi cuma 30 juta dihargai 2,5 juta. Marah-marah itu emasnya, gak masuk akal, gak ngotak gitu. Lanjut Pak, lanjut. Ya. Nah ini pengalaman temenku sendiri nih. Nah jadi dia itu kemarin habis beli bangle, gelang di salah satu toko emas. Aku nggak mau nyebutin toko emasnya. Ya. Dia beli barangnya 8 tahun lalu. Terus dia jual lagi ke toko tersebut. Dibeli sama toko tersebut itu harganya itu jauh sama harga sekarang. Ya. Dia itu naik ke aku, kenapa kok bisa gitu? Padahal ekspektasinya dia itu dia pinginnya dibeli dengan harga Sekarang ya bebeknya. harga pasar sekarang. Ya, harga pasar sekarang. Nah, itu kenapa kira-kira? Jadi begini, Ananda Mbak Tri, tadi sudah disampaikan oleh Papa bahwa perhiasan itu yang pertama bukan investasi, pertama ada estetika tadi itu, ya kan? Sehingga perhiasan emas itu yang paling secara fashionable itu berganti tiap minggu. Sehingga kalau pembeliannya dari temennya Ananda Mbak Trisi tadi 8 tahun, ya bagaimana secara model, sehingga ketinggalan. Sehingga umumnya ya masih wajar kalau case-nya seperti itu diterima sesuai dengan harga leburan saat ini. Yang penting harga pasaran sekarang tapi leburan. Karena model 8 tahun itu sudah ketinggalan. Kalau toko emas itu setiap minggu aja pabriknya mengeluarkan model. Jadi produk di antara produk semua itu yang paling cepat keluar adalah perhiasan emas. Tadi kalau Mbak Trisi menyampaikan baju aja masih 5, ya kan? Masih 5 season. Tapi ya, ada HP juga setahun. Keluar. Emas itu satu minggu sekali keluar model baru. Begitu. Sehingga atas pertanyaannya itu harus tahu konsekuensinya. Jadi memaklumi karena memang harga yang ada sekarang itu kalaulah dijual dikurangi bebeknya, selisih spare-nya itu kan bebeknya tadi toh. Untuk perhiasan yang model hari itu. Iya kan, di 2026 di bulan 7 bebeknya untuk perhiasan yang baru-baru. Kalau sudah 8 tahun ya biasanya dilebur. Ya, kalaulah masih dihargai tinggi juga tidak menjadi masalah. Yang pasti biasanya nggak mungkin dihargai dengan harga sekarang karena ketinggalan model. Gitu loh. Kalaulah sampai toko emas itu dihargai sekarang sama dengan harga sekarang, misalkan tadi itu kan kebetulan tidak dihargai sesuai harga sekarang. Kalau dihargai dengan sekarang, bukan berarti toko emasnya tadi itu tadi karena punya toko emas merek B yang untuk secondary atau dijual ke toko emas kecil ya di daerah sehingga dia bisa buang. Begitu loh. Kalau toko emas yang tidak punya merek lain, yang satu perusahaan gampangnya gitu ya, atau tidak dilemparkan pasti dilebur tujuannya. Gitu loh. Karena tadi makanya literasi tentang konsekuensi pilih perhiasan itu harus dimengerti kalau ada jasanya itu harus dipegang dulu. Gitu loh. Jadi yang harus dinikmati dulu itu adalah estetikanya. Kalaulah jasa estetika itu bisa dilewati akhirnya menjadi investasi yang untung, ya sangat menyenangkan juga. Perhiasan juga bisa menjadi alat investasi. Cuma tadi ada jasanya tadi loh. Keuntungannya harus melewati jasa seperti itu. Jasa dulu ya. Sudah clear ya berarti jawabnya ya? Sudah. Temennya tadi itu. Terus ngomongin tentang soal leburan, itu tuh perhiasan seperti apa sih yang dikategorikan dia itu perhiasan yang kayak bisa dilebur gitu? Dilebur. Jadi perhiasan yang kategori dilebur itu rata-rata perhiasan ya. 1. Yang diterima di leburan maksudnya? Ya, 1 rusak jelas, rusak cacat.
Ya kan? Masa mau Mbak Trisi, katakanlah gini ya, Anda Mbak Trisi atau konsumen yang mau beli, begitu beli pilihannya cacat, ya pasti dilihat cacatnya dia nggak mau dipilih. Iya sih. Ya kan? Kalaulah dipilih tidak tahu karena ternyata ada cacat, dia nggak bisa lihat, misalkan ya, terus dibawa pulang, dia tahu. Begitu tahu, loh, cacat dikembalikan pasti. Karena hakikatnya haknya konsumen itu ingin cari yang baik dan Mulus. yang mulus, Kembali itu lagi. perhiasan. Ya dah, berarti yang cacat atau rusak. Pasti itu dilebur. Yang kedua ketinggalan model. Kayak tadi berarti contohnya 8 tahun tadi. Gitu loh, biasanya ketinggalan model. Contoh ya, 2023 aja harga emas Ananda Mbak Trisi itu logam mulianya aja 700.000 per gram. Hari ini today 2 juta, katakanlah 2.280.000 hari ini. Ya berarti hampir naik berapa? Hampir 2 sampai 3 kali lipat. 700 ke 2.800.000. Bener. Otomatis daya belinya semakin lesu. Gitu loh. Lah sehingga barang-barang yang lama itu yang waktu dibeli sih harga emas 700, logam mulianya 500, mungkin bisa besar-besar 10 gram, 20 gram, 30 gram. Nah sekarang sudah 2.300.000 ya nggak terbeli otomatis. Di samping rusak tadi, ketinggalan model dan beratnya. Kalau barang ini saya terima, katakanlah 10 gram tahun 2023, katakanlah logam mulianya cuma 700, krusnya logam mulia. Kan logam mulia menjadi patokan untuk menghitung perhiasan kan. Berarti sama dengan 10 gram itu enggak ada berapa juta, enggak ada 6 juta, 7 jutaan lah gampangnya kayak gitu. Nah sekarang 10 juta, 20 juta sekarang. Kalau dikruskan logam mulianya 2.280.000. Sehingga apa? Tidak terbeli. Nah, sehingga kriterianya kalau Anda Mbak Trisi tanya, 1 rusak, cacat, kedua beratnya. Beratnya sudah besar-besar, yang dicari daya belinya sekarang turun. Apalagi dolar sekarang melemah 18.000, lesu kan ekonomi. Terus ketiga tadi yang tinggi-tinggi berarti dilebur juga biasanya begitu. Kalau lah tidak dihitung lebur, biasanya toko emas tadi itu berarti punya merek secondary tadi itu. Atau dijual di daerah yang lain. Yang mau, kadang-kadang daerah yang toko emas tadi yang berat-berat ya tidak mau sekarang. Karena semua kan lesunya dolar itu berdampaknya kan semua. Dolar naik itu. Gitu loh. Itu. Apalagi dari model, rusak, cacat, rusak, model, ambil berat. Itu aja kriterianya. Yang 4 ada yang selanjutnya, butuh duit. Oh, iya. Yang namanya butuh duit kan ya harus dilebur. Karena perhiasan sendiri kan beda ya sama Contohnya baju, gini, sama maksudnya fashion. Mbak Trisi pas musim sekolah, cycle itu siklusnya pas musim sekolah itu kan otomatis banyak orang jual. Toko emas kalau ada uangnya ya dipakai tunainya, tapi kalau tidak ada kan perhiasan yang rusak-rusak tadi dilebur, dimurnikan untuk cash flow untuk membayar perhiasan-perhiasan yang kembali hari itu. Kan butuh duit istilahnya. Gitu. Karena perhiasan beda ya sama fashion. Kalau fashion itu istilahnya anak sekarang bisa di pre-love, Pak. Ya. Dijual kembali. Tapi kalau perhiasan 8 tahun, dibeli pre-love itu berarti kan udah zaman kapan? Kayak aku sekarang pakai perhiasan 8 tahun lalu kayaknya udah nggak mau sih. Maksudnya modelnya kan udah beda. Iya, soalnya gini ya Anda Mbak Trisi. Model. Setiap perhiasan itu dipakai, pasti ada nilai susut dan ausnya. Pasti itu. Contoh di Giwang sini, walaupun nggak tergesek, namanya barang menggantung tahunan. Coba cek itu nanti, apalagi dipakai tahunan ya. Pasti molor ininya semua itu. Kalingan-kalingan itu molor. Kalung di sini. Apalagi kalau ada liontinnya. Makin melar ya. Melar pasti molor. Katakanlah dulu belinya 44 cm, bisa-bisa kalau dipakai 5 tahun bisa jadi 48 gitu. Otomatis kan molor. Kalau orang kan tahu kalau molor itu gimana, gitu loh. Itu contohnya memang, gitu loh. Nah, makanya sharing-sharingnya sama Mbak Trisi itu insya Allah toko emas di Indonesia pada umumnya, kecuali yang oknum yang nakal loh ya. Saya kan nggak bisa menjamin satu-satu toko gitu Mbak Trisi. Kalau tokonya kita kan berdiri tahun 89 ya. Sekarang sudah berapa? 36 atau 37 tahun. Nggak mudah mempertahankan usaha 37 tahun toko emas Bulan Purnama, nggak mudah. Ya ibaratnya seperti orang biduk rumah tangga, orang berpacaran, berkenalan berumah tangga itu. Hubungan adik dan kakak, hubungan suami dan istri bisa sampai 37 tahun itu nggak mudah. Pasti ada nilai-nilai
kebaikan di situ, kejujuran, pengertian. Iya kan? Benar. Gitu loh. Jadi enggak bisa kalau misalkan buka usaha katakanlah toko emas bulan purnama langsung nipu emas tua dijual emas muda, emas logam mulia apa ditukar palsu gitu misalkan. Emas muda dijual emas tua. Terus bukanya ndak amanah sama konsumen, ya timbangannya katakanlah 1 gram ditulis 1 gram 200, satu barang kalau sekian kilo. Nah, itu kemarin tuh ada yang viral Pak, aku baca di Threads. Ya, salah satu toko emas lah. Jadi customer tuh banyak yang komplain, dia itu beli perhiasan misalkan liontin gitu ya. Aku lupa apa perhiasannya. Di toko emas tersebut itu waktu ditimbang di suratnya harganya misalkan 1 gram 1,2 gitu kan. Terus tiba-tiba waktu dia mau jual itu tuh susut. Berarti apakah perhiasan itu bisa susut? Padahal ya dipakai gitu. Gini, kalau perhiasannya ditaruh nggak mungkin susut. Cuma mungkin terjadi perubahan warna. Kalau ditaruh. Berarti normal ya perubahan warna itu ya? Ya, normal. Tapi kalau semakin tua, Ananda Mbak Trisi, contohnya kadarnya di atas 16 karat ke atas, gitu ya, 70% ke atas lah gampangnya, semakin awet. Apalagi kalau yang 99, nggak berubah. Tipsnya belinya kadarnya harus semakin ke atas, tinggi. ya. Kalau namanya barang dipakai, mesti tambah susut. Kalau dipakai perhiasan loh ya. Karena sudah kalau menempel, semakin rendah kadarnya, semakin mudah susut. Kenapa kok bisa begitu Pak? Karena ada campurannya. Aloi, atau tembaga, CU, atau peraknya. Di perhiasan itu kan semakin mudah kan, katakanlah emas 375% atau emas 30%. Berarti kalau 30%, yang 70% itu ada aloi, tembaga, maupun perak. Nah, ketika kita itu dipakai, mandi, ada sabun, apalagi kalau mandi nggak dilepas loh ya. Kena parfum, hand body, kimia. Hand body itu kan ada, dan sebagainya itu kan bersifat merusak itu. Kalau yang murni 99, Ananda Mbak Trisi, tidak bisa korosif emas itu. Tapi semakin muda, kan ada campuran logam lain tadi itu. Tapi emas sebenarnya juga ada minusnya, gampang bengkong. Ya, makanya itu tahu literasi itu di situ. Kalau bisa itu literasi tidak saja not, ya kayak Mbak Trisi, teman-temannya harus jangan sampai not literation tentang perhiasan, tentang investasi apapun termasuk logam mulia. Harus well literation, harus paham positif negatifnya. Misalkan milih perhiasan yang ada matanya, ada perhiasan, oh ya konsekuensinya memang jasa, gitu loh maksudnya itu. Kalau memang tujuannya pure profit oriented, cari untung, yang di kepalanya ini untung. Sarannya Papa tadi itu ya, berarti ya. logam mulia. Kalaupun bisa logam mulia yang cokim yang lebih cepat untung daripada yang mining atau yang casting. Nanti kita bahas. Nanti kita bahas di next. Nah, di next. Di nextnya kita bahas yang kan ini today ini kan all about jewelry. Nanti kita bahas all about gold bar, bullion bar, sejarahnya sampai tuh biar literasinya naik. Tuh, jadi terjawab tadi ya mengenai apa tuh yang menyebabkan dilebur itu apa aja ya kriterianya. Apalagi? Udah, terus oh ya tadi aku Bapak ini nganggur ini. Yeah, apa ya. Menganggur itu apa ya? Bahasanya bahasa Indonesia? Nganggur tuh pengacara. Penganggur acara. Enggak indah nyocok lo ya, nanti pengacara yang ngamar. Canda dikat aja. Sama oh ya aku tadi lupa. Terus tadi kan ngomongin buyback toko. Toko emas manapun. Apa sih apa ada tips and trick sih gimana caranya biar customer itu dapat harga buyback tertinggi dari toko emas manapun Pak? Karena kan sekarang tuh juga ada nih kayak business owner yang kayak apa namanya marketingnya tuh kayak aku terima dari manapun gitu kan, aku hargai dengan harga paling tinggi. Gitu. Jadi gimana caranya sebagai kayak aku Gen Z ataupun customer yang lain tuh mendapatkan harga terbaik gitulah tentang buybacknya. Untuk buybacknya paling sederhana ya dibandingkan ya antara bisnis owner toko emas yang satu dengan bisnis owner toko emas yang lain tadi itu. Karena itu juga bagian dari hak asasi manusia nomor 39 tahun 99 termasuk haknya konsumen untuk membandingkan. Tidak apa-apa dibawa suratnya, belinya di toko emas A ini ternyata kok nggak oke. Coba sih saya tanyakan ke toko emas B atau ke influence tadi atau bisnis owner tadi, monggo
terserah, itu silakan. Yang penting dibandingkan. Bisa jadi memang yang influence tadi itu, yang di sosmed itu memang bisa jadi lebih tinggi. Ya. Bukan juga berarti toko emas yang lain tidak iklan, tidak istilahnya tidak bergerak di sosmed lah, tidak aktif di sosmed itu belinya murah. Kadang-kadang mereka ini kan orang tradisional, tidak punya tim medsos, tidak berani bicara, bukan berarti belinya murah. Ya makanya dicoba gitu loh, biar adil menilainya. Kan namanya seperti gini Ananda Mbak Trisi. Enak mana misalkan di sini sama-sama kelengkeng, ini kelengkeng dari Malang, ini kelengkeng dari luar negeri. Enak mana? Untuk memastikan lebih enak yang Malang atau enak yang dari luar negeri ya dicoba dua-duanya. Berarti jualnya harus sebelum dijual dibandingkan dulu kalau bisa di waktu yang sama. Katakanlah jam 10 ini ke toko A. Nah, segera disitu saya tanya, ya kita kan tinggal bilang, bentar ya saya tanyakan, masih disuruh orang tua, disuruh nanyakan dulu, dibawalah segera ke toko emas kesayangan yang lain, toko B. Nah, itu baru sama seperti nyoba buah kelengkeng ini. Nggak boleh kita itu percaya dengan influence-nya ini jelek-jelekkan yang toko emas, atau yang toko emas ini jelek-jelek, istilahnya itu apa yang disampaikan influence ini gimmick, katakanlah gitu ya. Tapi tidak pernah dicoba. Untuk memastikan ya dicoba ini kelengkeng Malang ini gimana manisnya, yang luar ini gimana manisnya, baru kita menyatakan, oh di saat nyoba ini memang enak yang luar kelengkengnya atau yang jadi harus satu dibandingkan di waktu yang sama. Di waktu yang sama. Jangan sampai beda hari atau beda bulan. Ya, loh Mas, katakanlah, ya, loh ini bagaimana saya pernah ditawar 2 bulan yang lalu. Jangan, emas itu fluktuatif. Ya, hari aja bisa berubah. Karena emas itu hitungannya dolar dikalikan troy on. Troy onnya bisa naik turun, dolarnya bisa naik turun. Gold spotnya dibagi 31,1 itu hitungan internasional. Nanti kita bahas di Bullion Bar, all about. Sama ada waktu enggak? Ada Mbak Trisi ada waktu enggak? Apa kita bahas ini? Ada enggak ya? Jangan sok sibuk loh. Siap. Ini edukasi supaya satu jadi pahalanya kita mengedukasi gitu loh. Kalau belinya logam mulia, belinya perhiasan, silakan beli dimanapun. Siapa tahu kita juga jadi influencer, Pak. Nah? Siapa tahu kita jadi amin. Barangkali ada ngiklan ya. Ya. Gimana terus itu apalagi yang mau ditanyakan? Udah sih paling berarti tadi tuh nyatanya kita nggak harus percaya sama brand X gitu ya, harus mencoba dulu gitu kan. Belum tentu toko emas tersebut bakal menerima harga lebih murah gitu ya. Jadi kita harus mencoba membandingkan gitu. Jangan terlalu percaya ini dan percaya ini. Bisa jadi yang disampaikan influencer tadi juga benar juga. Memang dia tinggi dibanding toko emas yang ada, bisa jadi makanya dibandingkan. Kan seperti itu kan kalau Papa sebagai konsumen, Papa akan membandingkan, gitu loh. Ya kan dibandingin toko emas X, toko emas A juga kadang beda-beda sih, karena ya, kan setiap toko juga kan ada plus minusnya, Pak. Setiap toko tadi kan macam-macam, ada margin untungnya, ada yang mepet. Ya benar. Ada yang diambil itu harus terukur, ada sedang, ada yang banyak. Itu kan setiap orang punya hak masing-masing. Papa kan enggak bisa manusia satu itu. Benar, tapi menjawab pertanyaannya Ananda Mbak Trisi, intinya dibandingkan di waktu yang sama, bersamaan, artinya bersamaan bukan langsung dua-duanya, mana bisa orangnya satu, minimal dari tanya sini langsung tanya ke toko emas yang lain, itu maksudnya. Ya, kadang kan kayak kita beli di toko ini karena modelnya lebih bagus, tapi mau jual di toko ini beda yang lagi karena harganya lebih tinggi. Tapi yang jelas ini Anda Mbak Trisi juga untuk ilmu teman-temannya Mbak Trisi ya. Toko emas, kecuali toko emas yang oknum nakal ya, oknum tadi bahasa Belandanya. Secara umum toko emas itu sudah baik. Kalaupun ngitung untungnya agak besar, apa sedang, itu sudah terukur sesuai dengan modal yang digunakan, gitu loh. Intinya itu toko emas secara umum ya, kecuali yang nggak jujur tadi loh ya, oknum ya, apa nggak tahu, itu sudah istilahnya itu sudah berbuat yang terbaik lah untuk para pelanggannya itu. Makanya nanti tak doakan semua teman-temannya Mbak Trisi yang mendengarkan sharingnya kita ini punya toko emas. Amin. Amin. Biar tahu, biar merasakan. Biar merasakan. Nanti kan ya kadang-kadang kalau menemukan, kadang-kadang banyak juga sih yang customer bijaksana tahu ya ada, yang enggak bijaksana
banyak yang mengatakan toko emas itu penipu, yang itu yang jangan. Karena memang nanti merasakan kalau sudah literasinya naik, misalkan ya beli perhiasan di Malaysia, beli perhiasan di Singapura, Potongannya beli banyak. beli di Dubai gitu ya, beli di Arab Saudi, ya Masa coba gitu aja beli belanja. branded aja udah mahal. Nah, kalau beli harganya. branded katakanlah Ada Louis lagi. Vuitton gitu ya, emasnya aja katakanlah 75% ini semisal ya, itu harganya bisa 10 sampai 20 kali lipat. Itu walaupun harga emasnya 20 juta nggak akan untung. Ya karena yang dibeli tadi estetika brand tadi Brandnya. itu. Gitu loh. Makanya kalau ya otomatis yang beli perhiasan kayak Louis Vuitton, apalagi yang beli perhiasan Hermes, Dior itu, dia harus tahu konsekuensinya. Nggak boleh nanti, lah tuh kok banyak, ternyata saya jual, saya katakanlah beli cincin ini harganya 30 juta, ternyata ditawarkan di toko emas, berdasarkan kadarnya tadi itu tidak dinilai estetikanya mereknya tadi cuma 30 juta dihargai 2,5 juta. Marah-marahi toko emasnya, nggak masuk akal, nggak ngotak gitu. Saya belinya 30 juta lah, ini kan merek. Lah itulah itu jasa itu. Nggak cocok buat kaum mendang-mending itu, Pak. Nggak cocok gitu. Kalau kaum mendang beli yang emas aja. Ini juga ajakan, juga motivasi. Kenapa toko emas Bulan Purnama itu eyangnya Ananda Mbak Trisi itu, Pak Haji Sohe almarhum dan Ibu Haja Mutamima itu, Nduk, modal awalnya itu buka usaha itu pertama kali berapa? Ya, tebak-tebak aja. 100 gram. Oh, kok bener? Oh, jangan pernah diceritai soalnya ya. Maksudnya itu yang kita simpulkan ke sharing ini, ya memang pernah cerita Bapak itu. 100 gram kalau dinilai sekarang kan ya 280 juta. Itu ya tidak sebegitu banyak. Iya kan? Kalau sekarang biaya kuliah aja katakanlah, kuliah sampai selesai ya sekitar 300-500 juta. Itu dulu. 1 on dulu itu cuma 18.000 waktu itu. 18, bentar. Pokoknya per gramnya itu 18.000 waktu buka pertama kali itu. Ya kalau dikalikan 1 on sekarang itu kurang lebihnya 280 juta. Artinya itu tindakan kecil Eyang dan Utinya Mbak Trisi ini kakek neneknya itu berdampak besar seperti sekarang. Gitu loh. Bulan Purnama bertahan 37 tahun dan sebagainya. Sekarang ke generasi ketiga kan dari papa, anak ke cucu toh. Ya itu harapannya, makanya di forum yang mulia ini juga untuk ajakan supaya tadi itu tidak, buka toko emas itu butuh modal besar, 1 kilo, 2 kilo, enggak. Modalnya adalah dimulai, dan kalau bisa dari kecil, piloting namanya, dipiloti sendiri kecil, nanti ditambah begitu. Tindakan kecil itu sekarang berdampak besar setelah 37 tahun. Sehingga Mbak Trisi bisa, ya katakanlah punya mobil layak pakai, walaupun punya rumah layak, nanti rencananya layak huni, sederhana, seperti itu. Dengan cara asidik-asidikku jangan menipu, karena itu dilarang agama, dilarang hukum positif tadi itu. Ya, wajar keuntungannya kalau papa itu wajar. Papa enggak mau jual belinya itu yang enggak wajar. Kalau enggak wajar itu murah-murahan, yang enggak ada untungnya, yang penting uang di deposito. Jadi wajar. Juga enggak boleh terlalu untungnya banyak-banyak, kasihan konsumennya. Jadi kewajaran itu penting. Gitu loh. Karena kita pengusaha, Pak, bukan ya. pencucian. Pencucian. Ya. Pencucian emas, kita nyuci, servis juga kan, Pak. Iya. Karena walaupun yang kecil itu Anda Mbak Trisi itu yang berkah. Gitu loh. Benar. Walaupun kecil berkah, insya Allah. Insya Allah.